Shalom. 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 Mari kita buka Bible. Mazmur 103. Di sini ada 22 ayat dalam satu perikop yang berjudul Pujilah Tuhan, hai jiwa. Saya minta tolong mic-nya ini nanti 3 orang yang membacakan dari ayat 1 sampai 7 satu orang. Apa ini namanya tadi? Terus dari ayat 8 sampai 14 Alkitabnya apa namanya? satu orang. Mazmur berapa, Pak? 3. Dan selanjutnya dari ayat 15 sampai 22 satu orang. 100. Setidaknya sampai ayat 21 saja, sehingga 7 ayat satu orang. Mazmur 103 ayat Dari ayat 1 sampai 22. Sudah? Satu orang dari ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada orang Israel. Orang yang kedua, Ayat 8. 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menghadap. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. 15 sampai 21. Adapun manusia hariannya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan kitanya. 19 sampai 20. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tenteranya, hai pejabat-pejabatnya, yang melakukan kehendak-Nya. Ya, amin. Saya sengaja membuat 3 bagian dari satu perikop, 7 ayat
namun ayat yang terakhir 70 ayat 22, pujilah Tuhan hai segenap buatan tangannya di segala tempat kekuasaannya. Saya sudah sering melantunkan ini tanpa membaca lagi, karena Mazmur 103 ini sangat berarti bagi saya. Saya buat 3 bagian yang mempunyai bagian per bagian sangat mengandung arti yang sangat mendalam. Dalam bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga itu beberapa ayat berdiri sendiri dalam pemahaman kita yang membawa kita kepada pemahaman siapa Tuhan itu sebenarnya dan siapa diri kita ini sebenarnya. Kalau di Bible bahasa Batak, Tongdi itu diartikan jiwa dan batin. Nanti boleh kita perhatikan, tidak diuraikan jiwa dan batin, tetapi Tongdi. Saya cenderung Bible bahasa Indonesia ini dipisahkan itu, yaitu jiwa dan batin. Karena apa? Arti dan kehidupan jiwa dan batin itu berbeda. Orang berpikiran itu lewat jiwa, karena jiwa lah yang menghasilkan rasio. Orang berpikir sekalipun dibarengi dengan batin dan perasaan. Karena jiwa dan batin itu harus berjalan, sekalipun ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Umumnya kaum laki-laki jiwanya lebih besar dari batinnya. Maka itu kalau kaum perempuan berpikir lebih besar batinnya dari jiwanya, itu sangat lumrah. Kalau berhadapan suami dan istri, katakanlah kaum laki dan kaum perempuan, biasanya kaum perempuan itu selalu menangis karena tidak sanggup jiwanya melebihi batinnya. Sedangkan kaum laki-laki, kaum bapak bisa melebihi batinnya, jiwanya, sehingga boleh lebih tegar. Karena itu saya kurang sependapat kalau jiwa dan batin ini disatukan menjadi kombi. Ya, sebaiknya harus terpisah gitu. Jadi sekali lagi kita biar mengerti, jiwa pada umumnya melahirkan rasio untuk berpikir, batin melahirkan emotion untuk berperasaan. Itu jelas. Dalam sehari-hari pada umumnya manusia mengakui bahwa perempuan lebih besar berpikir dengan batin, sedangkan kaum pria berpikir lebih besar jiwanya dari batin, sekalipun dua-duanya berbarengan pada saat berpikir dan berperasaan. Itu harus kita aminkan. Kita sudah membaca tadi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, itu luar biasa. Kalau Dia sudah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, tidak ada lagi yang kurang bagi kita. Dan di ayat 5 Dia katakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikannya, sehingga dari masa mudamu sampai masa tuamu selalu baru seperti pada gunung Raja Wali. Pendeta kita, gembala kita, saya percaya hasrat untuk mendirikan gereja beberapa tahun yang lalu, kalau saya tidak salah sudah mendekati 10 tahun ya. Mendekati. Ya.
Ya belum saya bilang 10 tahun, kurang lebih 7 ya. Iya. Ya. Yang dulu berjemaat di GPDI Maranatha. Amin. Saya dengar itu ceritanya dimulai dengan bapak saya Hasil Tardili. Saya hari ini berulang tahun ke 50 tahun. Ibu Siregar percaya saya 50 tahun? Antara Percaya? percaya. Yang keras bu, suara kalian keras sekali. Percaya kan ibu umur saya bulan Juli 2024 ini 50 tahun. Antara percaya dan tidak. Antara percaya dan tidak. Karena Sama saya ibu gembala saya mau tanya dulu, percaya nggak umur saya 50 tahun? Bulan Juli, bulan ini. Jangan lihat kiri kanan. Saya tanya ibu. Kalau saya rasa Ya, kalau saya rasa lebih dari 50. berarti tidak percaya. Percaya. Tidak percaya. Yang di belakang masih lebih muda, percaya nggak? Tidak percaya. Kalau Pak Gembala sudah saya ceritakan. Saya berumur 68 tahun secara jasmani. 50 tahun saya lahir baru dan 50 tahun saya mulai khotbah atau mulai Tuhan. Kalau saya lahir baru bulan Juli, kira-kira sebulan lagi saya sudah mulai khotbah. Tatkala saya umur kelas 2 SMA, sangat muda sekali. Namun banyak yang lebih muda dari saya kalau saya mendengar cerita. Bahkan ada yang 16 tahun. Tapi saya bersyukur dan bangga sekali cepat ditangkap Tuhan. Dan saya bereaksi sehingga berani bersaksi dan berani berkhotbah. Itu semua karena Tuhan. Bukan karena kemampuan saya, bukan karena saya belajar, bukan karena saya dipengaruhi orang tua dan sebagainya. Tapi karena kerinduan saya waktu itu ditangkap Tuhan lewat KKR. Yang tadinya saya tidak tahu KKR itu apa. Dan saya memberanikan diri waktu itu di Stadion Teladan. Saya di situ ditangkap, bahkan menyerahkan diri sehingga diproses lahir baru. Karena itu tidak lama saya sudah mulai menginjil. Sebelumnya malam di mana saya ditangkap saya tidak bisa tidur sampai pagi hari. Dan malam-malam seterusnya saya mulai navigate via Bible, membaca terus dan sebagainya. Jadi sedikit kesaksian saya sebelum kita merenungkan firman Tuhan di sini. Karena saya katakan saya merayakan ulang tahun saya yang ke-50 tahun di gereja yang diberkati Tuhan ini. Minggu lalu saya juga hadir di gereja sebelah dipimpin oleh pendeta Situmorang ya, Wahyu Situmorang. Hari ini saya di sini. Kebiasaan saya melayani di Polda setiap minggu jam 9 sampai jam 11 dan hari Kamis. Karena itu saya bilang sama Pak Gembala tadi, saya menyesal selama ini habis dari Polda saya tidak singgah kemari. Jadi untuk ulang tahun saya yang ke-50, pertama saya singgah kemarin tanpa diundang. Jadi saya pun hari-hari berikutnya tanpa diundang saya pun akan datang kemari. Dan saya berusaha dalam bulan Juli ini saya akan mendatangi gereja-gereja atau persekutuan apapun yang sudah pernah saya layani. Saya teringat kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, saya diundang kembali kurang lebih 3 tahun yang lalu. Tetapi itu atas undangan. Namun kali ini saya datang sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Karena saya dalam memperingati 50 tahun saya mengunjungi
tempat-tempat di mana saya pernah mengunjungi untuk melayani jemaat dan Tuhan di sini. Saya percaya tidak sanggup saya melayani selama bulan Juli ini, apalagi di penjara-penjara, di tahanan polisi dari Pulau Jawa sampai Sumatera ini. Saya tidak akan mungkin dalam 1 bulan ini melayani ke sini. Namun saya berjanji saya akan penuhi dalam bulan Juli ini, karena bulan Juli lah saya ditangkap dan ulang tahun lahir baru saya. Saya akan bersaksi bahwa saya rindu minimal 50 tahun lagi pelayanan saya, sehingga saya minta 100 tahun minimal untuk melayani Tuhan dan sesama, khususnya visi dan misi saya di tahanan polisi dan penjara-penjara. Karena itu saya disebut pendeta misi, pendeta keliling yang tidak mempunyai jemaat tertentu dalam pengembalaan, hanya jemaat itu saja. Namun saya melayani ke semua jemaat-jemaat sehingga jemaat saya berubah dan berubah, khususnya di tahanan-tahanan polisi dan penjara, karena mereka pun tidak menetap di penjara dan tidak menetap di tahanan-tahanan polisi. Jadi sekali lagi, sebelum saya kemari, saya sudah menyelesaikan janji saya melayani di Polda Sumatera Utara. Saya percepat dari jam 9 sampai jam 10. Saya sudah selesai dan saya hadir di sini tepat waktu. Jadi itulah sekedar bagaimana ulang tahun saya. Kalaupun saya ucapkan selamat nanti, terutama yang paling penting adalah perjuangan saya, di mana kehidupan saya minimal 50 tahun ke depan saya tetap sehat walafiat dan bersemangat melayani Tuhan. Amin. Sampai ke seluruh dunia. Karena amanat agung yang saya berikan waktu penabalan saya tahun 79 dan 87, dan sebelum 80 tahun 80, jadi sekali lagi 79, 80 dan 87, 3 kali saya ditabalkan berdasarkan amanat agung Yesus Kristus, Matius 28 ayat 18, 19, 20. Kepadamu telah diberikan segala kuasa di sorga, dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang sudah pernah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Inilah nats dasar pentahbisan saya 3 kali pada tahun 79, 80 dan 87. Kalau ulang tahun ke-50, saya ditangkap lahir baru tahun 76 dan mulai saya melayani Tuhan pada tahun yang sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Ini pesan juga kepada gembala kita, tentu kepada ibu gembala dan jemaat di sini. Sampai gereja ini berdiri, ya saya anggap ini megah juga. Ya, sebelum 10 tahun sudah mendekati sempurna, hanya memoles saja. Ya, ada pernah gembala kita menelepon saya, bagaimana caranya mencari dana untuk pengembangan gereja kita itu, katanya. Begitu kalau saya tidak salah menjawab, jangan menangis untuk pembangunan gereja, berdua saja. Kalau kita bikin proposal ke sana kemari, saya kira Tuhan itu nanti marah. Ya, jangan, Tuhan Maha Kaya. Kita buat proposal kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Jangan berusaha, jangan teman-temannya, ya, jangan perkumpulan. Dan saya percaya, ya, tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk memelurkan dana ke tempat ini. Kuasanya apalagi, ya, saya percaya itu. Dan terutama tadi ada syirik tadi sebelum kita memulai ibadah, saya diminta minimal 7 tempat untuk melayani.
dari yayasan. Namun karena saya kira semuanya ini yang harus keluar dari saya tidak sanggup. Karena saya harus membiayai jemaat saya dan sebagainya. Terus jawaban saya hanya singkat saja. Pelayanan yang diminta yayasan itu adalah untuk penginjilan. Namanya penginjilan itu tidak ada amplopnya, tidak ada gajinya, apalagi pensiunnya. Ya, itu harus kerelaan sendiri seperti saya mengalami dari sejak saya mulai menginjil sampai hari ini 50 tahun. Itu tidak ada yang menggaji saya dan tidak ada pensiun saya dan tidak ada tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Tapi begitulah Tuhan mencukupkan itu setidak-tidaknya membantu pelayanan saya sehingga tahun 87 saya sudah mengenal pesawat Garuda. Saya bisa terbang ke Sulawesi Selatan. Ya, itu demi nama Tuhan. Saya belum menikah waktu itu 87. Saya disanggupkan naik pesawat Garuda ke sana. Ya, itu luar biasa dari Jakarta, bukan dari Medan. Nah, setelah itu saya bisa melayani di tahanan-tahanan, ya, bahkan di yayasan-yayasan, bahkan di rehabilitasi narkoba. Kalau saya di Medan ini dulu saya sempat melayani di Laut Bekir, ya, itu pembinaan dari pemerintah, ya, itu usia 45 tahun ke bawah. Itu sangat jauh kepada ke sana. Tidak ada perjanjian bagaimana saya harus mendapat honor, uang jalan, apapun namanya ini. Ya, bahkan terkadang air minum pun harus saya bawa sendiri. Ya. Jadi saya tidak pernah menanyakan itu berapa gaji saya, berapa honor saya, bagaimana transport saya dan sebagainya. Ke Nias saya sudah berulang kali. Kalau kita Sumatera Utara, bahkan kalau ke Toba yang dekat-dekat di situ, Lurus Tangguh, Barakau, Medan apalagi, ya saya tidak bisa hidup lagi. Jadi karena komitmen saya melayani Tuhan, ya bukan untuk dapat gaji dari Tuhan atau dari orang yang saya layani, sampai sekarang pun saya tidak pernah artinya mengharapkan, sekalipun saya tidak pernah menolak kalau diberikan ya amplop bagi saya, itu saya hormati. Karena bagaimanapun perjalanan saya harus memerlukan biaya. Itulah yang saya jalani sudah 50 tahun. Ya, kalau pikir-pikir apa yang diberikan orang dalam pelayanan saya bukan mencukupi untuk apa yang saya makan dan minum, dan bukan mencukupi untuk keperluan anak-anak saya 3 orang, yang 2 sudah sarjana dan yang 1 lagi bulan ini sudah selesai. Dan puji nama Tuhan, saya tidak pernah dibenturkan masalah dana, pelayanan dan sebagainya. Jadi itulah sehingga saya mengambil renungan ini, saya memuji Dia, memuliakan Dia. Ya, Dia mencukupi saya, bahkan Dia membebaskan saya dari lubang kubur yang mungkin tahun-tahun yang lalu, 10 tahun atau mungkin 20 tahun yang lalu, bahkan lebih. Jangan-jangan saya sudah di lubang kubur, tapi Tuhan membebaskan saya. Saya bersaksi bagaimana kecelakaan yang seharusnya saya sudah mati secara logika. Secara logika saya sudah mati karena mobil saya itu udah rata itu hanya depannya saya itu sudah kena tercet. Saya menabrak dam truk dan saya selamat dan anak saya selamat. Itulah yang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Itu kecelakaan yang luar biasa. Dan 1 penumpang akhirnya mati oleh karena tidak mau dioperasi kepalanya karena pendarahan otak. Tetapi sebagai manusia sebetulnya bisa masih dilakukan pembersihan darah di dalam otak. Ya, sebagai seorang petinju sudah biasa itu pendarahan otak, tapi keluarganya tidak mau, sehingga itulah apa yang diinginkan, ya tidak seperti yang terjadi. Putri satu-satunya meninggal oleh karena saya berusaha mengejar waktu mendaftarkan dia di Universitas Riau. Dia lulus perguruan tinggi, sehingga saya jalan malam. Kalau saya tidak kantuk dan saya bukan capek, saya masih menuju kota sekarang.
Saya tidak mengerti kenapa saya tidak bisa melihat dan truk di depan saya. Saya belum ngantuk, kami masih cerita-cerita. Tapi itulah jalan Tuhan kepada saya. Saya tidak mengerti, namun kenapa harus meninggal? Siapa yang kami rajakan di situ? Siapa yang kami muliakan? Yaitu seorang gadis yang mau mendaftarkan diri di Universitas Riau. Dan akhirnya Tuhan memanggil dia. Dan itulah saya tidak akan pernah melupakan Mazmur 103 yang selalu saya memuji dan memuliakan dia. Dan kalau kita merenungkan ayat ini, ayat terlalu panjang. Dari ayat 6 sudah jelas dikatakan Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dan saya percaya dalam menjalankan jemaat di sini ada saja perlakuan yang kurang adil, ada saja perlakuan yang pendeta kita, kepala kita yang tidak memuaskan. Itu sekedar tadi saya dengar, itu bisa-bisa saja terjadi. Namun ini suatu pencobaan yang harus kita pemuda dan berdoa. Kita jangan kalah dengan pencobaan. Amin. Amin. Kita jangan kalah dengan pencobaan. Waktu saya datang kemari 3 tahun yang lalu, ya saya kira lebih banyak dari yang ada sekarang. Pencobaan itu harus kita lawan dengan iman. Dan pencobaan itu bukan dari Tuhan, sekalipun Tuhan membenarkan itu datang kepada kita. Saya percaya jemaat ini akan berubah dan bertambah. Amin. Bukan dengan kata-kata. Namun memang kita harus akui dari diri kita sendiri, kelayakan kita, kegagalan kita, dan mungkin karena segala dosa dan pelanggaran, kelalaian kita, kemalasan kita dan sebagainya. Karena itu sedikit tadi apa yang saya sampaikan sama Pak Gembala, bagaimana Pak Gembala mau menerima 7 pelayanan. Bukankah yang perlu dilayani jemaatnya dulu di sini, baru pelayanan di mana-mana. Kalau saya tidak berani mendirikan gereja, bukan hanya tidak berani, dan saya takut saya tidak bisa kemana-mana lagi. Seandainya saya seperti Pak Gembala, tentu saya fokus di sini saja. Kalau saya kemana-mana sampai Pulau Jawa saya jalani, itu sudah dicibir orang. Sekalipun jemaatnya di sini ada penggembala, ada pembantunya dan sebagainya, tapi gembala itu jangan meninggalkan domba-domba. Harus kita pelihara dengan baik. Dan kalau gereja karismatik saya tahu, ini ada konseling biasanya kepada semua jemaat. Kalau pendeta gembala tidak melakukan konseling kepada semua jemaat, di situ adalah suatu kegagalan. Minggu yang lalu saya berbicara ini di gereja sebelah pimpinan Pak Situmorang. Saya tidak tahu Pak Situmorang melakukan konseling atau tidak. Dan beliau juga ada mengeluh terkadang jemaatnya berganti-ganti. Terus saya bilang, Pak Gembala itu harus melakukan konseling. Jangan hanya khotbah di mimbar. Kita harus datang satu persatu. Ya, seperti kampanye politik yang paling ampuh adalah datangi door-to-door, rumah ke rumah. Bukan dengan pamflet besar, bahkan bukan rumah. Datangi satu persatu. Demikian seorang gembala kalau pendeta gereja. Ya, jangan seperti gereja suku yang pada umumnya hanya bisa berbicara di mimbar. Ya, kita tahu gereja karismatik pada umumnya melakukan itu, tapi bisa saja mungkin 1-2 gereja tidak melakukan itu oleh karena mungkin situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Namun, efektivitas seorang gembala pendeta gereja adalah pendekatan langsung kepada jemaat-jemaatnya, mendoakan jemaat-jemaatnya. Terakhir saya jumpa dengan Pak Gembala kita waktu saya diminta untuk mendampingi yang masalah BPJS di rumah sakit. Siapa dulu yang saya minta? Claudia. Ibu Gembala bukan? Oh, Mang Claudia. Oh, dia yang sakit waktu itu. Nah, waktu itu saya bersedia sebagai mendamaikan bahwa saya tahu di kota Medan ini dan sekitarnya
itu BPJS karena apapun sampai cuci darah pun BPJS itu termasuk. Jadi ada kesulitan waktu itu rupanya ada orang yang lebih dahulu mendahului saya sehingga clear ya selesai waktu itu kan. Dan itulah makanya Mazmur ini kita jangan sampai lupa. Lewat kesaksian bagaimana dulu Pak Gembala agak cemas bagaimana ini. Saya tidak punya uang, tidak punya sebanyak uang untuk melakukan di luar BPJS. Namun semuanya bisa selesai dengan baik. Dan masuk sekali lagi masalah jemaat di sini jangan pakai kekuatan dan kejagaan kita. Bersandar kepada Tuhan. Kalau saya bisa berhasil, kenapa Pak Pendeta tidak berhasil? Amin. Kalau dihitung jemaat saya tidak bisa hitung jemaat saya lagi. Dari tahun ya 70-an, khususnya dari tahun 79 setelah saya dibaptiskan. Penjara demi penjara dan tahanan demi tahanan, sekolah demi sekolah saya jalan. Saya tidak bisa ingat-ingat lagi. Karena apa? Saya yakin tempat yang paling ampuh menangkap jiwa-jiwa untuk Tuhan hanya dua tempat: penjara dan rumah sakit. Ya. Di penjara orang cemas, bimbang, ragu, ketakutan. Berapa tahun nanti saya jalani hubungan saya, penuh dengan ketakutan. Belum lagi penekanan dari petugas, ketakutan. Pakaiannya pun mungkin hanya sepokok, karena orang tidak ada yang mengunjunginya, keluarganya semua tidak ada yang tahu. Bahkan dia sengaja merahasiakan biar keluarganya tidak tahu, sehingga pakaiannya dia waktu dia ditangkap lagi pula tiap hari. Kalau berganti biasanya itu dia minta dari teman sepenjara waktu ditahan polisi. Ada saja yang memberikan itu karena tahanan itu pada umumnya datang keluarga. Setidaknya dikasih celana pendek dan kaos, karena di sini tidak bisa pakai celana panjang dan baju panjang. Jadi itulah bagaimana saya sekaligus saya campur, saya gabung-gabung kesaksian dan percaya. Di daerah di sini sudah pengalaman saya membina mental dan rohani ibu-ibu yang jual narkoba. Pak Pendeta, macam mana anak saya sedang menyusui. Daerah di sini, ya bagaimana berdua? Kalau melakukan itu ya tanggunglah akibatnya. Ya Pak Pendeta, saya sadar memang saya mau jalan pintas. Kalau mengaku jual narkoba sudah tertangkap basah, kan mungkin saya tidak ngaku. Ya. Dia sudah menjalani sekian lama di penjara. Saya tidak tahu anaknya itu sudah bagaimana sekarang. Termasuk gadis-gadis cantik-cantik yang belum punya pacar, yang sudah punya pacar, bahkan ada yang sudah mau merit, tidak lepas dari persoalan narkoba dan judi. Ini yang dua, narkoba dan judi. Kalau di Nias saya sempat tadi bicara di Polda. Ini saya jumpai di sana pemerkosaan gadis-gadis cilik itu di Nias. Berapa kali saya ke Nias, selalu ada orang yang melakukan. Umurnya 70 tahun, bukan orang-orang muda. Orang tua. Itu lagi Nias. Saya tidak bisa lupa. Ya, luar biasa. Tinggal menangis bagaimana Pak Pendeta tiap hari saya minum buah Nias, campur kerating teh atau yang disaset-saset itu kubu lima biar agak harum sih. Kebiasaan di sini udah begitu Pak. Buah Nias itu murni alkohol. Ya, sedikit saja dia satu slok itu dia sudah bisa kita jalan sepuluh. Saya tidak tahu, tidak sadar. Itulah kebiasaan. Kalau mungkin saya nggak diingat, saya tidak melakukan itu. Jadi itulah bagaimana sukacitanya dan sejahteranya saya melayani orang-orang yang tak berbagi. Kalau saya melayani di Timbar di sini, mau ribuan jemaat pun di sini, saya nggak bisa terbayang sama dengan orang-orang yang di penjara. Yeah. Kalau yang di penjara itu semua pas. Kalau di sini tidak, semua pakai parfum, semua pakai emas, baru-baru dan semua.
susah untuk ditangkap jiwanya. Ya. Sudah merasa cukup, sudah merasa suci, kalau dia hadir dia dan sebagainya. Karena itu kepada hamba-hamba Tuhan saya bilang yang biasa diminta saya khotbah, ya entah gereja mana itu, jalani penjara, jalani itu kantor-kantor polisi, ya sehingga jangan saja di mimpi saya bisa kita tinggalkan jemaat kita untuk melayani di sana, ya demi untuk mutiara kerajaan surga nanti, bukan untuk amplop cari dana melayani keluar, itu salah. Janganlah sampai ada pendeta mengatakan itu, ya saya melayani Tuhan nanti ada amplopnya saya bikin pembangunan gereja, itu pun salah. Akan kecewa kalau tidak ada amplop. Yang namanya penginjilan di seluruh dunia, ya itu tidak ada gaji. Makanya ada lagunya, kerja buat Tuhan selalu manis, walau tanpa gaji, selalu manis, kerja buat Tuhan senang-senangi, Dipanggil Tuhan selalu manis. manis. Tapi kalau pendeta gereja saya tidak mengejekkan, ya pendeta gereja ya memang jadi perbuatan itu cuma itu. Dan biasanya apalagi pendeta gereja yang digaji dari pusat, saya jujur aja mengatakan tidak berani berbicara soal pergolakan. Ya, betul. Dia akan digeser itu. Ya. Dia mencari posisi yang Aman. Dia tahu siapa pengedar narkoba, siapa pemain judi setiap hari. Ya. Siapa bandar narkoba? Perhatikan gereja-gereja, khususnya gereja studi. Di mana ada gereja itu adalah petuah. Pas. Amin atau amin? Amin. Kenapa? Bukankah pendetanya tidak melihat itu? Saya tidak mengatakan gereja yang itu, tapi pada umumnya gereja studi. Saya sebetulnya gereja saya masih gereja studi. Saya tidak usah pindah-pindah walaupun saya melayani ke semua denominasi. Saya melayani ke karismatik, tidak harus saya seorang karismatik. Amin. 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 Saya melayani ke Adventis, bukan berarti saya seorang Adventis. Ke Mesianik, saya tidak harus menjadi Mesianik. seorang Mesianik. Ya. Saya juga melayani ke Mesianik. Bahkan di pusat Jakarta, saya melayani. Bahkan evolusinya saya jumpai di Ambarawa. Sudah jumpa saya. Tidak harus saya menjadi anggota gereja itu. Iya, betul. Tidak. Namun saya bisa masuk ke semua karena saya tetap berlandaskan Kristus Yesus. Amin. Bukan gereja. Iya. Bagi saya denominasi adalah mematikan. Karena yang menyelamatkan kita bukan gereja kita. Amin. Yang menyelamatkan kita bukan gembala atau pendeta kita. Ya. Yang menyelamatkan kita adalah kita dan Yesus. Maka itu saya sering katakan, gereja yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Ya. Haleluya. Dan kepala gerejanya adalah Yesus. Yesus Kristus. Betul, tubuh Pimpinan Kristus. gereja tidak lepas dari dosa dan pelanggaran. Amin. Siapa yang bilang? Sudah pimpinan gereja. Nikodemus, kepala gereja ini, Yohanes 3. Ketua Tapi sinode. dia tidak tahu apa artinya lahir baru. Ya. Amin. Iya. Kerajaan Allah. Ini sudah evolusi. Dari Paulus ya. Iya, Nikodemus. Apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibuku? Aku sudah Tuhan, Iya. sudah tua. Wah, iya. Itulah. Padahal sudah tua dia. Itulah buktinya bahwa pimpinan gereja sekalipun ya Belum masih mengerti. punya kelemahan dan kekurangan. Maka itu saya berani mengatakan jangan gantungkan imanmu kepada gereja yang sekarang ini dan pendetamu, Ya. tetapi kau harus. Bukan berarti tidak perlu gereja, perlu ada gereja. Di samping itu biar orang tahu kita punya gereja. Kita. Yang paling memutuskan adalah bagaimana kita dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya pun memakai rumusan itu. Saya dewasa firman Tuhan adalah kemauan saya sendiri. Bukan berarti saya tidak mau dengar orang lain, tidak. Kembali kepada saya. Amin. Dan saya lanjutkan atau kita lanjutkan. Ya, sebetulnya saya sering katakan itu kepada tahanan-tahanan.